Oke, lanjut kita ke bagian kedua yaitu batang. Nah, di sini saya akan menggambar dulu ya bentuk dari batang ya, meskipun sederhana ya, biasa. Nah, ini sama seperti tadi ada beberapa bagian jaringan ya. Ya, ada yang pertama ya di ujung namanya meristem ya, dia adalah jaringan yang selalu membelah. Kemudian ada di sini yang paling luar itu protoderma. Nah, kemudian di bagian dalam ya, misalnya ini saya potong ini, untuk ini, maaf. Nah, di dalam sini, nah itu ada namanya prokambium. Nah, sama seperti tadi ya, belajar dari asal katanya, dari akar kata. Protoderma itu artinya, proto itu artinya pertama, derma itu artinya kulit. Nah, nantinya si protoderma ini akan berkembang menjadi kulit yang paling luar ya, apa itu epidermis. Nah, sedangkan si meristem itu nantinya akan berkembang menjadi korteks ya. Dia akan belah menjadi korteks, kemudian si korteks ini nantinya akan termodifikasi menjadi dua jaringan yang berbeda, yaitu sklerenkim. Sklerenkim dan kolenkim. Nah, apa itu sklerenkim? Nah, kalau ingat kata-kata sklerenkim itu ingat kata skeleton ya. Skeleton itu tulang. Tulang kan kuat ya kan. Nah, makanya sklerenkim ini adalah jaringan kuat atau jaringan penguat ya, jaringan penguat. Nah, sedangkan kolenkim itu adalah jaringan penyokong. Jadi kedua jaringan ini berfungsi untuk mengeraskan si tumbuhan. Lah, bayangkan kalau tumbuhan ini nggak punya sklerenkim atau kolenkim ya, dia jadi letoy kan gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, sedangkan si prokambium ini nantinya akan berkembang menjadi xilem dan floem. Ya, xilem dan floem yang tak lain dan tak bukan adalah dia itu keduanya adalah jaringan pembuluh. Jaringan itu punya nama lain yaitu jaringan vaskuler. Itu. Jadi kalau ada kalian nemu bacaan gitu ya, vaskuler itu jangan bingung. Jaringan vaskuler itu adalah nama lain dari pembuluh. Oke, sekarang kita coba potong melintang ya, potong melintang begini. Nah, pertama dipotong melintang, dia nantinya akan ada penampakan seperti ini. Nah, karena tumbuhan itu kan ada dua jenis ya, ada monokotil dan dikotil itu ya. Nah, kita coba bandingkan yang monokot dan dikotil. Jadi penampang batang itu juga beda ya, beda jenis ya, beda penampangan. Nah, kalau pada monokotil ya, itu bagian pembuluhnya itu menyebar. Sedangkan di dikotil, nah itu tersusun rapi ya. Ya, kayak seperti pada lingkaran ya. Tuh. Ini jaringan pembuluh. Nah, sekarang kita coba ke bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya nih, kulit yang terluar disebut ya epidermis. Kemudian bagian yang mendominasi ini ya, bagian yang paling banyak itu disebut si ya korteks. Nah, sementara yang ini, kalau yang monokotil tersebar, kalau yang dikotil teratur ya, teratur. Nah, ini disebut jaringan pembuluh atau jaringan vaskuler. Nah, jaringan pembuluh ada dua ya, xilem dan floem gitu. Nah, pada dikotil ini ada fitur tambahan ya, kenapa dia jaringan pembuluhnya itu bisa teratur, karena ya di sini itu ada yang namanya kambium gitu. Jadi kambium pula lah yang menyebabkan si tanaman dikotil itu mampu tumbuh lebar. Nah, bayangin ya, contoh monokotil itu kan ada pohon kelapa itu ya, pohon kelapa. Ya, ya. Nah, kemudian
dibanding yang dikotil itu ada, misalkan kita ambil contoh mangga itu ya. Maaf. Nah, kalau mangga kan punya cabang-cabang ini kan. Nah, itu ya. Nah, itu misal. Gitu. Nah, jadi misal sekalipun si kelapa itu jauh lebih tinggi daripada mangga, tapi mangga itu memiliki struktur batang yang lebih lebar. Kenapa? Karena ada kambium. Jadi kalau si monokotil itu karena tidak punya kambium, dia hanya tumbuh ke atas. Sedangkan dikotil, selain dia bisa tumbuh ke atas, dia juga bisa tumbuh ke samping karena punya kambium. Gitu. Oke, paham ya? Oke, sampai sini dulu. Nanti lanjut ke bagian 3, yaitu daun.